Oke, kita mulai ya. Teman-temannya diinfokan untuk segera join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk acara serial webinar atau workshop seperti itu ya. Pada kali ini kita akan tutorial seperti itu mengenal Autodesk Inventor yang nanti pematerinya yaitu Bang Nur Aden Bahri, alumni Prodi S1 Teknik Mesin angkatan 2018. Nah, jadi teman-teman di sini nanti silahkan disimak. Nanti Mas Aden akan memberikan tutorial gitu bagaimana sih menggunakan Inventor gitu untuk membuat desain gitu ya. Kalau kita itu desain manufaktur, desain mesin-mesin seperti itu, desain desain-desain mesin baik itu sederhana ataupun yang kompleks seperti itu. Jadi nanti disimak. Jadi ini nanti berguna untuk kalian eh, mendesain itu nanti ada tugas pada mata kuliah desain project gitu ya. Di situ kalian membuat mesin di mana sebelumnya itu sebelum menjadi prototipe harus dibikin desainnya seperti itu. Jadi nanti silahkan disimak. Terus juga nanti yang mau tugas akhir, yang tugas akhirnya berminat untuk desain gitu, desain manufaktur atau membuat mesin, nanti juga bisa menggunakan Inventor ini untuk mendesain dua dimensinya atau tiga dimensinya. Jadi silahkan disimak, ditanya jika ada yang mau ditanya selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nanti bagi yang bertanya, bagi yang aktif nanti akan diberikan door prize seperti itu. Silakan kepada Mas Bang Aden, saya persilakan untuk memulai. Terima kasih Bu waktunya. Oke, saya langsung share screen saja teman-teman. Bu, tidak bisa share screen. Oke, ini saya share. Kelihatan sudah? Sudah Oke, Bang. oke mantap. Ini tampilan awal dari Autodesk Inventor. Kalau misalnya di sini sudah pernah buka atau belum pernah sama sekali Bu mereka ini? Atau sudah pernah megang? Atau belum? Sudah pernah Bang. Sudah pernah. Jadi installnya sudah tahu ya. Install sama anunya. Jadi ini tampilan awalnya dari Autodesk Inventor kayak gini dia. Kebetulan punya saya yang tahun 2020. Jadi kelihatan di sini begini tampilannya. Untuk awalnya itu bisa dilihat di sini ada beberapa jendela sama ini hasil-hasil yang sudah pernah kita buat. Ini new untuk kita buka project atau desain baru. Yang bagian sini juga sama sebenarnya. Cuman dia fungsinya beda-beda. Ini yang untuk buat part, ini yang buat gabungin part, ini yang buat nampilkan part dalam bentuk drawing atau sketsa. Ini presentation untuk kita buatkan semacam video presentasi dari assembly atau desain yang kita buat tadi. Jadi untuk mula-mulanya itu kita bisa untuk mulai kita pilih new di sini, new, klik. Ini jendelanya ada kelihatan muncul nih ini yang baru anu, atau masih sama. Ya. Jendela ini kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kan. Kelihatan ya. Oke, di sini pas pertama kali kita buka, biasanya dia munculnya begini, template. Jadi kita harus pilih lagi yang mana mau kita pakai sesuai sama standar yang kita mau pilih. Kalau misalnya yang INUS ini biasanya dipakai standar luar. Dia pakai eh, ukurannya itu bisa inci, bisa milimeter. Jadi kita pilih lagi di sini yang mana mau kita pakai. Metrik. Kalau metrik itu biasanya milimeter dia. Pakai standar bukan yang inci.
dia pakai milimeter gitu. Di sini bisa dilihat bagian-bagiannya tadi kayak saya bilang, ini part, ini assembly, ini drawing, ini presentation. Jadi pilih yang metrik ini. Di sini kita pilih yang standar untuk buat part yang dasarnya. Kalau yang sheet metal ini kita bikin semacam uh, desain yang terbuat dari plat yang nanti dia bakal kayak dibentuk gitu. Jadi kita buat dasar kayak seperti ngemal kalau yang sheet metal ini. Terus yang bagian ini yang assembly dia itu gabungin part. Gabungin part yang kita buat dari sini tadi. Semuanya ini terhubung. Bisa gitu. Terus setelah dia terbuat kita bikin assembly, di sini juga ada yang namanya drawing. Drawing ini berfungsi untuk kita nampilin gambar dari desain yang kita buat. Misalnya sudah buat gambar dia bakal muncul. Nanti saya kasih lihat contoh-contohnya yang mana drawing, yang mana presentation, yang mana juga assembly segala macam. Kalau ini presentation ini kayak semacam bongkaran dari kita presentasikan tentang desain yang kita buat. Jadi untuk mulai kegiatannya, untuk mulai desainnya kita pilih yang standar aja dulu. Untuk yang ini nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Kita pilih standar. Pilih sini create. Oke, create. Jadi bakal buka jendela baru. Nah, ini sudah terlihat. Sini jendela yang terbuka kalau kita misalnya sudah mau bikin part. Ini fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat part. Tapi fungsi ini tidak bisa kita gunakan kalau kita belum buat sketsa. Jadi kita pilih di sini Start Sketch. Nah ini namanya plan. Plan ini dasar di mana kita buat sketsa kita. Semacam kertas, semacam kanvas. Kita terserah pilih yang mana, sama aja. Ini arahnya dia nanti bakal jadi 3 dimensinya kemana itu dari ini. Ini pandangan sebenarnya. YZ, terserah aja pilih yang mana. Ini kita pilih yang YZ, klik. Nah, ini misal saya mau bikin, ini saya jelasin dulu beberapa fungsi di sini. Ini line, fungsinya kita buat garis. Membuat garis ataupun lengkungan. Terus fungsi yang ini buat lingkaran. Ini buat arc atau semacam lengkungan. Kalau ini rectangle, buat persegi, tapi selain persegi dia juga banyak. Bisa bikin bentuk-bentuk yang seperti ini. Ini ada sebutannya slot, poligon. Yang tik 4 di sini, dia sama-sama buat persegi, cuman caranya beda. Ada yang dari titik tengah, ada yang dari dua pertemuan garis untuk jadi persegi. Intinya dia buat persegi. Terus fungsi-fungsi yang ini kayak semacam bikin lengkungan di sisi setiap persegi yang dibuat. Kalau ini teks buat kata-kata atau huruf, angka. Poin ini kasih titik center. Terus ini fungsi-fungsi untuk ngedit dari setiap sketsa yang kita buat. Oke, ini saya buat contoh. Kita bikin tabung. Saya pilih fungsi circle. Circle juga banyak nih, ada yang circle biasa, ada yang ellipse. Intinya dia buat lingkaran. Nih, contoh bikin circle. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu yang di kotak warna biru itu dimensi dari lingkaran yang mau kita buat. Ini bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya mau bikin diameternya 16 mili. Klik 16 mili, klik enter. Sudah, dia jadi 16 mili. Terus kalau sudah kita ketik ESC atau escape di keyboard. Nah, sudah mati fungsi lingkarannya. Tapi kalau dia aktif, dia bakal muncul kayak gini. Nah, dia bakal jadi warna biru gini kalau misalnya kita fungsinya masih aktif. Jadi kalau kita matikan, ketik ESC. Sudah tidak aktif lagi. Terus kalau sudah kita finish sketch, untuk misalnya kita mau bikin dia jadi 3 dimensi, kita finish sketch. Nah, ini bisa dilihat
tampilannya. Di sini ada beberapa fungsi. Ini yang dasarnya dulu. Biasanya yang sering dipakai itu extrude. Extrude ini kita bentuk atau membuat eh, sketsa kita yang tadi awalnya 2 dimensi jadi 3 dimensi. Sebenarnya semua fungsi sini buat jadi 3 dimensi nih. Yang revolve, extrude, loft, coil ini bikin 3 dimensi. Sama aja semuanya. Baik, tapi caranya beda-beda nih. Nah ini bisa dilihat kalau kita extrude dia bakal munculin dimensi seberapa besar kita mau extrude gambarnya. Terus di kotak sebelah sini teman-teman bisa lihat profil itu dia nunjukin sketsanya yang mana. Sketch plan itu artinya plannya, tampilannya yang mana. Yang saya bilang kanvas tadi, X, ya kan. Terus ini direction, artinya arah. Kita mau arahkan dia, extrude-nya itu kemana, tariknya itu mau kemana. Bisa ke belakang, ke depan, atau dari tengah-tengah, atau dari dua sisi yang berbeda. Jadi misalnya di sini 10, di sini bisa berubah. Nah ini di sini kita ngeditnya. Bisa di kotak ini langsung, bisa juga di sini. Terserah, sama aja. Nah, ini kita mau bikin 100. Nah, kita ketik oke. Nah, ini sudah jadi gambar 3 dimensi bentuk tabung yang mau dibuat tadi. Untuk visualnya kita bisa menggunakan yang namanya eh, semacam penunjuk bentuk, gitu, semacam legenda. Di sini bisa kita lihat. Ini dia dari atas, depan, kanan, belakang. Posisi ini tadi itu menyesuaikan sama plan kita. Jadi misalnya kita pilih yang XY, jadi bagian atas ini artinya atasnya XY tadi, bagian depan artinya depan XY tadi, bagian kanan artinya kanan XY tadi kayak gitu. Jadi menyesuaikan sama tapi nggak perlu terlalu diperhatikan, yang penting sudah bisa jadi 3 dimensinya. Oke, ini juga ada fungsi uh, untuk memutarkan lihat kayak mana bentukan yang kita buat. Nah, oke, ini kita buat sketsa lagi, contoh bentukan yang lain. Kita mau bikin sketsa baru, tapi kita mau bikinnya di tempat yang lain. Kita bikin di ini. Nah, biasanya kalau bikin sketsa baru itu dia di permukaan yang datar, dia nggak bisa di tempat yang melengkung. Perlu ada caranya supaya bisa bikin di tempat yang melengkung seperti ini biar bisa jadi gambar lagi. Jadi kita sketch di sini. Misalnya ini kita mau jadikan dia baut. Oke. Kita mau bikin kepala bautnya, kita pilih sini rectangle, pilih polygon, tarik, sesuaikan polygon. Untuk dimensinya kita bisa pilih di sini. Nah, ini dimensinya kita atur lagi. 20. Udah, ini sketch. Terus kita extrude. Nah, sama kayak tadi, caranya sama. Nah, itu. Udah. Terus selain fungsi extrude, kita bisa juga pakai fungsi lain. Itu namanya chamfer ataupun fillet. Terserah, sama. Gunanya buat ngedit dari setiap bagian yang ada di part yang kita buat. Ini chamfer, klik. Nah, ini. Untuk ukurannya bisa diatur lagi seberapa tebal chamfer yang mau kita bikin. Kalau saya bikin 1,5, kita klik kita. Terus, nah ini kalau misalnya kita mau bikin baut. Terus selain itu kita juga bisa bikin treat di sini. Tapi treatnya dia cuman kayak nempel gambar aja kalau di Inventor dia tidak tidak berbentuk ya. Ini kayak gini. Misalnya kita pilih surface-nya di sini. Klik. Nah, ini bisa kelihatan nih standarnya yang mana, unsymmetric and profile, ukurannya 16 kali 2, jarak treatnya
Luasnya 6G, arahnya mau kemana terserah. Ini pilih standar yang kita mau pakai, misalnya ISO dan tekanan. Depth seberapa panjang thread yang mau kita buat. Misalnya sini mau ganti 30. Nah, sepanjang 30 segini dia artinya. Kalau sudah klik OK. Nah, jadi sudah kalau misalnya kita bikin part kayak gini di Inventor. Ini gambaran singkat untuk membuat part di Inventor. Oke, selanjutnya kita bikin satunya lagi part juga baut kita kali ini buat polygon sama kayak tadi juga, pilih plan yang mana terserah, sama aja polygon, atur dimensinya. Di Inventor ini kita bisa merubah semua ukuran yang kita buat sesuai kapan aja selama dia masih dalam bentuk sketsa. Tapi kalau sudah menjadi dia jadi bentukan extrude, dia tidak bisa dirubah, agak sulit. Yang bisa dirubah dari extrude itu cuman extrude-nya aja, tapi sketsanya nggak bisa. Dia bakal error. Jadi selama dia masih bentuk sketsa, kita bisa rubah bentuknya semau kita. Misalnya ini 20, saya bikin jadi 2, bisa. Jadi nggak perlu hapus atau apa. Udah, kita bikin sini lubangnya. Ini 16 tadi. Ntar, sket, model, extrude. Nah ini, extrude, bisa dilihat. Ini yang warna merah artinya profil yang mau kita pilih, yang mana mau kita extrude. Karena kita mau bikin baut, jadi kita pilih yang bagian luar ini. Jangan sampai semuanya warna merah. Kalau misalnya semuanya warna merah, dia bakal nge-extrude semua yang semuanya ini. Karena kita mau bikin bolong tengahnya, kita pilih yang ini. Nah, klik. Nah, gitu. Ketebalannya kita atur sendiri. Lagi terserah bagaimana, sama aja. Udah klik OK. Terus kita buat thread di dalam sini. Sama kayak tadi. Sudah klik OK. Jadi, ini baut. Baut, maksudnya. Ini bautnya. Kalau sudah, ini kita save. Lalu di sini tulis save-nya bisa pakai Ctrl S atau juga bisa pakai yang di atas sini. Sini bawah. Baut M16 kali 2. Ya save. Terus hmm, 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 simpan. Ini yang sudah disimpan, kita bikin yang namanya assembly, yang gabungkan part yang sudah dibuat. Assembly. Nah,
Di sini dia tampilan untuk yang assembly. Yang pertama harus kita pilih itu yang flash. Flash ini artinya kita milih part yang mau kita buat. Kalau kita pilih create artinya kita bikin lagi tuh part baru. Tapi kalau flash artinya kita pilih part yang sudah kita buat tadi. Pilih flash dari baut di open, taruh terserah posisinya ke mana. Kalau mau naruh gambarnya kita klik mouse sebelah kiri sekali, dia bakal nah. Kalau sudah gini, kita klik ISC di keyboard kita. Oke, setelah itu kita flash lagi untuk menambahkan part yang satunya. Flash, cari di kotak pencariannya. Nah, kan sekali ISC. Oke. Terus di sini kita bisa pilih dua, constraint atau join. Kalau constraint ini kita gabungkan part, tapi dia sudah nggak bisa digerakin lagi, nggak ada pergerakan. Tapi kalau misalnya join, dia bisa. Selama kita tahu caranya gimana. Karena untuk join ataupun constraint dia ada langkah-langkah yang harus diikutin supaya bisa bergabung dengan benar. Kalau misalnya nggak sesuai, dia bakal error dan tidak bisa tergabung, sambungkan gitu. Nah ini bisa dilihat kita mau pilih yang mana. Otomatis artinya dia menyesuaikan. Dia mau ngikut yang mana. Jadi dia bakal ngebaca sendiri secara otomatis kita mau gabunginnya seperti apa. Tapi kadang-kadang nggak sesuai sama yang kita mau. Jadi kita harus pintar-pintar pilih fungsinya. Ini rigid artinya keras tidak bisa digerakin. Dia tidak bisa putar-putar gitu misalnya. Ini kalau silindrikal kemungkinan dia karena dia baut kita pilihnya silindrikal. Jadi kita harus pilih face-nya, koneknya dari mana ke mana. Misalnya ini face-nya ini kita pilih. Untuk yang kasus ini kita pilih yang seperti ini. Ini kita pilih face-nya yang betul-betul lihat di sini. Dia ada di sini, di sini, di sini. Karena kita mau menghubungkan ini, sini, kita pilih yang ini. Biasanya ada sedikit kesalahan kalau pas kita awal-awal. Jadi harus sering-sering ulang. Ini juga sama kayak tadi, harus pintar-pintar kita putar posisi partnya biar kita dapat yang pas untuk ngejoin part yang kita buat. Misalnya ini, klik, nah, tuh, dia seperti itu. Ini masih perlu penyesuaian lagi untuk gerakannya. Jadi misalnya kita mau dia ada gapnya atau yang mana. Jadi harus disesuaikan lagi. Sini ada namanya limit. Ini untuk dia bisa berputar atau enggak. Ini untuk yang silindrikal kayak gitu. Degree artinya putaran sudutnya. Kalau ini posisi. Jadi misalnya startnya di situ, berhentinya di mana bisa diatur. Ya. Di sini biasanya kita buka untuk melihatin fungsi fungsi join brush. Hmm. 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 Nah, dia ke depan kan nantinya harus kita lagi biar dia bisa ke belakang. Nah, kayak gini. Oke. Ini yang
join yang pakai cylindrical. Jadi perlu langkahnya harus dilihat betul-betul supaya enggak, kadang pas kita awal mulai pasti sering salah juga, jadi harus disesuaikan lagi gitu. Ini untuk yang join. Tapi kalau yang satunya constraint dia lebih mudah lagi dia. Kalau constraint karena dia ada pergerakan jadi langsung aja di constraint kita pilih sini yang mana, tipenya yang mana. Ini yang mate, angle, pangen, insert. Karena dia baut masuk ke nut, kita pilih yang insert. Jadi kita pilih sumbunya yang pertama ini mau kita masukkan ke sini, terus phase yang keduanya kita pilih di sini. Ini selectionnya, selection ini part yang mau digabungin. Part pertama yang mana, part kedua yang mana. Ini, klik. Nah, udah terhubung gini dia apa, dan jadi kita atur lagi berapa jauh dia mau anu. Kita mau bikin 30. Nah, ini bisa lihat tuh jaraknya seberapa. Tapi lagi sudah di minus. Hmm. Jadi harus diperhatikan lagi. Kadang-kadang sering salah. Yang mana negatif positifnya itu. Dia pakai sumbu XY. Jadi misalnya kita mau bikin dia maju, kadang salah kita bikinnya 30 ternyata dia malah mundur. Jadi kita rubah aja di negatif angkanya. Jadi bisa kayak gini. Kalau misalnya di positif, nah dia keluar. Karena kita mau bikin dia masuk, kita bikin negatif. Oke, udah klik apply. Hubung. Jadi sudah bagian joinan dari part yang mau kita bikin. Sudah kita Ctrl S atau simpan, assembly, download, dan sudah klik save. Sudah klik save, kita ke ke fungsi satunya lagi dari inventor, yaitu drawing. Drawing di sini berfungsi sebagai uh, visualisasi dari assembly yang kita buat. Ini kalau teman-teman yang sudah pernah kuliah, mata kuliah menggambar teknik, pasti familiar nih sama yang gini-ginian. Gambar, gambar, dan juga etiket. Tiket ini bisa kita atur. Jadi di sini kita bisa naruh gambar kita tadi. Base misalnya. Kalau kita mau taruh gambar, kita pilih base. Nah, dia otomatis milih dari jendela yang sebelumnya. Misalnya saya sudah buka baut dan nut yang assembly-nya, dia bakal otomatis milih kayak gini. Secara random dia bakal otomatis. Nah, ini skalanya 1:1. Bisa pilih skala sini macam-macam. Kita mau ukurannya yang misalnya dia lebih gede, kita pilih 2:1. Atau kita mau bikin lebih kecil, kita bagi. Nah, kayak gitu. Ya, menyesuaikan lah sesuai keinginan kita. Tampilannya juga bisa kita pilih. Di sini ada yang mau dia dan ada kelihatan garis dari dalamnya atau berwarna atau hitam putih, itu bisa kita atur di sini. Pokoknya di sini bisa kita atur banyak untuk tampilan dari part yang kita buat. Sudah, klik OK. Nah, kayak gini. Tentang misalnya ini kalau misalnya kita pilih yang hidden line, artinya garisnya yang dari belakang gambar pun masih kelihatan. Tapi kalau misalnya kita pilih hidden line-nya dihilangkan, dia bakal hilangin garis-garis tadi. Jadi sesuai keinginan kita lah, kayak mana mau bentuknya, bagus-bagusnya kayak mana gitu. Terserah aja. Nah ini kalau untuk kita mau liatin warnanya, tampilannya langsung ada. Terus selain ini kita juga bisa tampilin lagi partnya secara independen sendiri aja, dia nggak digabungin. Caranya kita pilih di sini, cari browser, dari yang ini itu tadi. Nah ini
kan. Nah, ini tampilan bautnya sendiri tanpa ada gabungan dari si nut. Terus di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat sini ada garis hijau yang ketarik kayak gini. Ini nandain proyeksi dari si baut. Ya teman-teman lihat. Nah, ini artinya bagian atas dari sebelah belakang baut ini, bagian atasnya. Nah, ini karena ini kebetulan dia masih pakai proyeksinya Eropa kalau nggak salah ya. Kalau yang misalnya dia ditarik gitu, harusnya kalau misalnya kita tarik ke bawah dia bagian bawah sini kan. Nah, ini tampilan Eropa. Nah, tuh. Dia pakai first angle kalau misalnya sebutannya di teknik apa menggambar gitu tuh biasanya. Kita bisa atur itu di settingnya nanti. Banyak untuk ngaturnya supaya bisa sesuai sama kemauan kita. Tapi ini karena dasarnya aja ya, saya lihat ini dulu. Nah, di sini view preference biasanya kita pilih untuk jenis tampilan yang kita mau. First angle itu yang kalau misalnya kita tarik tadi, dia bakal nunjukin bagian atas ini. Itu yang tampilan Eropa. Tapi kalau kita misalnya pilih yang third angle, dia bakal menyesuaikan sesuai dengan proyeksi yang kita pilih. Karena saya pilih third angle, ini kita hapus dulu. Juga ini hapus dulu. Terus kita pilih flash view. Sini. Nah, ini saya tarik. Nah, jadi dia menyesuaikan lagi tampilan yang kita mau. Terus di sini juga sama. Nah, ini yang biasanya kita pakai kalau di daerah Asia. Tapi kalau di daerah Eropa, dia pakai yang tarikan itu tadi. Nah, ini masih hidden line-nya masih kelihatan. Jadi kita bisa hilangin. Kalau ini bisa jadi gambar kedua, dia harus gambar pertama untuk aturannya. Ini juga bisa kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari gambar ini ada detail-detail yang nunjukin bahwa di sini ada keterangan. Misalnya garis ini apa? Ini treat. Jadi di sini ada pilihan namanya annotate. Annotate ini kita hmm, nunjukin dia ini apa di sini. Biasanya treat kah atau apa gitu. Menyesuaikan lagi. Hmm, treat. Dimension. Nah, jaraknya tadi 30. Terus mana lagi? Nah, ini misalnya kita mau bilang kita mau kasih keterangan ini adalah bulir, treat. Di sini. Nah, dia bakal nunjukin kalau ini treat M16 kali 2 6G kayak gitu. Nah, ini untuk fungsi annotate nunjukin hmm, keterangan yang ada pada gambar yang kita buat. Itu dimension ini yang nunjukin panjang dari yang mau kita bikin, ukuran dari part yang kita buatnya. Kalau ini 100, detiknya 30, terus tebalnya ini berapa. Nah, ini kan kita lihat nolnya, nah itu ini. Disesuaikan lagi lah. Nah, kita bisa diatur jadi lebih bagus sebenarnya ini. Tapi saya kasih ke fungsi-fungsinya aja. Ini dimension, ini biasanya sering dipakai itu dimension untuk nunjukin kayak gitu, keterangan gambar. Tujuannya biar jelas dibaca sama orang aja.
biar orang bisa ngerti. Oh, maksudnya ini panjangnya segini. Oh, ini harus segini. Gitu. Makanya pakai ini. Terus untuk etiketnya sendiri, karena kita sering bikinnya tuh sesuai sama apa yang ditentuin sama anu ya, sama prodi kita kayak mana bentukan etiketnya. Jadi kita edit lagi seperti apa yang kita mau. Biasanya cara ngeditnya kita klik di sini, kita blok, pisau, kita klik kanan di sini. Hmm, hmm, untuk ngeditnya kita pilih di sini edit definition, edit untuk etiket lah gitu. Tapi ini lain kali aja, ini terlalu ribet kalau dikasih. Karena kita harus bikin seperti sketsa juga, tapi menyesuaikan sama yang ada, yang diminta sama juga misalnya diminta sama kampus gitu kayak mana cara buat etiket yang sesuai. Oke, kita sudah bikin sketch. Nah, di sini bisa kita atur sebenarnya informasi-informasi ini. Tapi nanti kita ini sudah kita masukin minat, klik open. Nah ini kita pilih banget karena skalanya 4:1. Jadi menyesuaikan lagi 1:1. Nah, gitu. Ini posisi ini, orbitnya ini menyesuaikan sama plan yang kita pakai tadi. Kalau misalnya kita pakai X, ya dia bakal bakal menyesuaikan kalau misalnya depan itu ya sebelah sebelah sini. Tapi kalau misalnya kita rubah, nah ini anggapannya di sebelah kiri karena dari awal kita ngegambar, kita nggak ngatur yang mana posisi depan, yang mana posisi belakang. Jadi secara random dia bakal nunjukin front bagian depan. Itu bisa disesuaikan lagi dari awal kita ngebuat partnya. Caranya sama. Ya, nah ini untuk bikin aja kalau di sini bikin drawing ya di sini. Untuk menjelasin lebih panjangnya nih agak lama, sama butuh sering-sering diulang. Karena belajar ini aja kalau kita di tempat pelatihan itu kadang seharian, cuman fokus belajar buat etiket sama tiap sama langkah-langkah yang dari awal kita buat tadi. Itu semuanya nggak bisa langsung dalam waktu yang singkat. Jadi secara singkat aja saya jelasin. Ini semacam pengenalan singkat aja. Oke, lanjutnya presentation. Presentation ini semacam kita kayak ngebuat video. Jadi kita buat dulu, kita pilih dulu yang mana nih, yang mau kita bikin presentationnya. Dari yang kita buat tadi, baut sama nut, tapi dia cuma bisa buka file assembly di sini IIN. Nah, ini open. Nah, terus di sini kita bisa ngatur. Hmm, ini seperti apa? Begini, misalnya. Kita mau bikin dia terpisah. Kita pilih namanya tuh komponen, pilih partnya. Nah, di sini kita mau arahkan dia kemana bisa sesuai sama panah ini. Misalnya saya mau tarik ke depan, jaraknya bisa kita atur langsung di sini, ketik di sini, atau kita tarik aja. Nanti dia bakal berubah sendiri. Nah, itu lihat dari angka-angkanya. Misalnya kita bikin 45, terus dia naik ke atas. Klik panah ini, tarik ke atas, itu berapa ya? 45, udah. Baru kita kalau misalnya mau pindah ke patah, kerjanya ini langsung. Ini langsung pindah.
Nah, kalau mundur dia minus. Ini yang harus diperhatikan. Karena dia pakai sumbu X, Y, Z. Jadi kita harus bisa lihat kemana-mana. Kalau misalnya mau kita bikin mundur, kalau kita mengetik, kita harus kita ketik minus. Kalau misalnya dia maju, dia pasti positif. Plus dari minusnya. Sudah klik OK. Sudah. Dan untuk visualnya kayak mana posisinya bisa macam-macam, terserah. Kalau sudah kita save. Ini storyboard. Ini save. Buat ini baut dan nat UTM. Di sini kalau teman-teman bisa perhatikan baik-baik, setiap extension dari setiap pengerjaan yang kita buat itu beda-beda. Kalau misalnya assembly dia IAIM, tapi kalau misalnya part dia IPT. IPT. Part IPT. eh, Kalau assembly dia IM, baut yang gambar, yang dua dimensi dia DWG kalau kita misalnya. Ini karena belum di save makanya belum muncul di sini. Sudah kita save tadi pengennya. Nah, ini bisa kita bikin ke semacam videonya dia. Storyline namanya. Di sini videonya. Ini untuk presentasi biasanya. Ini simpelnya aja. Udah save. Terus yang IPH ini juga bisa kita masukin di dalam DWG. Waktu kita memasukin gambar yang tertweak, yang sudah terpisah, misalkan di storyline ini dia terpisah gini juga. Kalau misalnya dia nyatu gini, pas kita mau insert di JWG, di sketsa, dia bakal begini gambarnya. Jadi kalau kita pisah gini, dia bakal menyesuaikan sama itu. Dia bakal otomatis ngebacanya dari file yang aktif, yang terbuka di jendela di sini. Kayak gini. Nih, series. Terus, Silahkan jika ada yang sambil mau bertanya. ya, silakan tanya. Sama, nggak jelas bang.
Nah, coba nanti kalau habis ini Bang Aden masih punya ini enggak file kemarin yang TA itu gambarnya. Ada. Coba dibuka. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa untuk membuat satu gambar itu tidak langsung jadi satu gitu. Iya. Tadi harus dibikin satu-satu gitu ya. Misalnya bikin Iya. misalnya kita bikin mesin, itu bikin kakinya tuh satu-satu dulu. Habis itu nanti mungkin bikin tutupan mesinnya tuh sendiri, baru nanti dia digabungin di assembly, baru nanti tadi mau presentasi di presentasi, nah kayak gitu. Jadi nanti diharapkan teman-teman itu, nah ini Bang Aden juga belajarnya itu yang paling besar adalah dari otodidak. Walaupun sebenarnya juga Bang Aden dapat dari kemarin ikut pelatihan BLK. Jadi teman-teman yang mau memperdalam gitu ya, misalnya tertarik untuk karena nanti misalnya teman-teman itu kerjanya di manufaktur, itu menggambar ini itu sangat, maksudnya sangat penting karena ada beberapa alumni abang-abang kalian itu kerja di manufaktur di itu departemen, mereka dapat departemen yang memang menggambar karena memang S1 itu kan desain gitu ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau memperdalam bisa salah satunya itu ikut pelatihan di BLK. Seperti Bang Aden dan teman abang-abang yang lainnya beberapa itu pernah mengikuti pelatihan di BLK itu tentang fokus khusus tentang menggunakan inventor ini untuk menggambar. Pelatihannya berapa berapa bulan, Bang Aden? Sebulan ya? 1,5 bulan. Nah, sebulan setengah itu kalian dilatih bagaimana sih cara menggunakan inventor dan itu free biasanya. Nah, seperti itu. Jadi jangan malas gitu ya, misalnya ikut ini kan mau liburan, liburan panjang. Biasanya itu ada pembukaan tuh di BLK itu ikut dulu walaupun memang mereka mendahulukan untuk untuk siswa SMA atau SMK yang sudah lulus tapi tidak kuliah. Nah, baru mereka ikut pelatihan di BLK. Tapi biasanya ada slot-slot kosong. Maksudnya mereka mungkin butuh 20 siswa gitu ya, tapi ternyata yang daftar cuma 15. Nah, akhirnya biasanya 5 orang ini teman-teman S1 ini boleh tuh ikut. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada keterampilan tambahannya. Karena tidak mungkin hanya menunggu yang apa yang diajarkan di kelas gitu ya. Karena mengingat juga ini butuh ini adalah software. Nah, jadi kalau software itu biasanya alat bantu, sedangkan kalau di kelas itu kan teori gitu ya. Jadi kalau software ini teman-teman mahasiswa itu bisa dengan cara otodidak. Mungkin yang sekarang punya laptop, laptopnya support untuk diinstal gitu bisa coba diinstal. Jadi sambil ngerjain tugas desain project atau apa itu dicoba-coba diklik-klik seperti itu. Nah, coba Bang Adrian dikasih tunjuk contoh gitu ya beberapa mesin yang udah jadi. Pasti kalau udah jadi kita melihatnya tuh senang gitu ya. Tapi itu buatnya tuh cukup lama karena tadi untuk buat satu baut aja itu kita harus bikin masing-masing. Tidak bisa langsung baut dan nutnya langsung jadi satu gitu tidak bisa. Dia pertama harus di sketch masing-masing, baru di assembly, baru nanti dicoba gitu ya, dipresentasikan seperti itu, digambar dua dimensinya seperti itu. Nah, tadi fungsi gambar seorang sarjana teknik juga harus bisa membuat gambar dua dimensi yang tadi, yang ini, yang di tampilan ini, dan juga bisa membaca. Nah, jadi biasanya anak S1 itu yang menggambar seperti ini, menggambar dua dimensi, ya kan? Dengan jangan sampai salah untuk ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, baru gambar ini nanti yang diserahkan ke bengkel. Apakah gambar ini akan benar kalau tadi yang orang bengkelnya itu, yang Baca. pekerjanya gitu ya, itu bisa baca. Nah, kayak gitu. Itu berarti dia sukses tuh berhasil. Akan sesuai gitu dengan ukurannya. Tapi kalau ternyata setelah ini gambar dibaca kok ternyata terbalik gitu ya, yang harusnya itu mungkin bentuknya itu U jadi N, nah kayak gitu ibaratnya, nah kayak gitu berarti gambarnya salah seperti itu. Karena kan itu tadi ada ini ya, tadi ada yang eh, tam, tam- tampak-tampak tadi ya, kita bisa melihat dia dari Yang tampak Asia atau Eropa, nah, seperti itu. Nah, itu juga diperhatikan seperti itu. Jadi tampak depan, tampak sampingnya itu diperhatikan. Ukuran-ukurannya itu diperhatikan. Ibaratnya kayak bau tadi, kalau kita menggambarnya itu beda 0,01 mili aja, pasti nanti dia longgar pas sudah dibaca di iya. bengkel. Nah, kayak gitu. Itu kalau udah longgar, udah berarti produknya gagal seperti itu. Begitu juga dengan mesin gitu ya. Nanti kayak mesinnya misalnya mesinnya Bang Aden itu digambar kok ternyata dia miring gitu ya.
kaki ukuran kaki-kakinya itu nggak pas antara kaki satu dengan kaki dua. Tadi sudah bikin gambar di kaki satu panjangnya 10 milimeter. Sedangkan di sketsa gambar untuk kaki kedua, gambarnya kok cuma 9,8. Pasti goyang nanti dia. Pasti kakinya nanti tidak seimbang. Pasti dia goyang. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah TA-nya Bang Aden kemarin. Ini sama seperti kalian desain project. Saya minta untuk digambar dulu, baru nanti dibikin prototype. Nah, menggambar ini juga tidak langsung seperti ini. Ada yang pecahannya Bang Aden, jadi harus digambar satu-satu. Lubang-lubang, gambar baut-baut, lubang untuk masukkan baut, itu ukurannya harus sama kan? Jadi kita harus ingat, Gitu. tadi kita bikin lubang untuk baut itu misalnya diameternya 5 milimeter 5 mili gitu ya. Berarti bautnya jangan jangan lebih besar dari 5 mili, dia tidak akan masuk seperti itu. Ya, coba bisa nanti Bang Aden di demokan gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan tadi saya ulangi, kalau tertarik itu bisa diperdalam dengan mengikuti BLK, terus itu dengan melihat di YouTube gitu ya. Walaupun pengalamannya Bang Aden, di YouTube itu jarang yang bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kebanyakan mereka adalah yang memberikan tutorial itu orang-orang India. Tapi kalau kita tekun gitu untuk melihat, pasti juga eh, bisa ya, seperti itu. Kita rajin untuk membuka, kita rajin untuk melatih tangan kita, seperti itu, pasti kita juga akan bisa. Silakan Bang Aden, dan silakan langsung yang ingin bertanya, langsung bertanya seperti itu. Jadi nanti bisa bermanfaat untuk tugas-tugasnya. Kalian punya satu keahlian ini aja, kalau mendaftar kerja itu akan sangat mudah. Karena sekarang di Indonesia ini ibaratnya masih sedikit sarjana-sarjana itu yang yang bisa gitu untuk menggambar. Nah, sedangkan dosen kami gitu ya, tidak semuanya itu bisa menggambar gitu. Kami bisa punya ide, kami bisa punya ini, tapi kita tidak memperdalam menggambar menggunakan software seperti itu. Karena ini adalah bantuan seperti itu ya. Nah, ini silakan disimak dan langsung bertanya jika ingin ditanyakan. Mumpung Bang Ini Adennya ada. Oke, silakan Bang Aden. contohnya ini nih, yang ini bikinnya ini enggak satu-satu kita bikinnya nggak bisa langsung jadi semua, harus pelan-pelan. Jadi memang kayak kata Bang tadi, kita harus kuncinya tekun sama sering belajar. Pasti sering salah kalau kita pertama-tama buat itu, tapi dari kita salah itu kita jadi tahu cara baikinya kayak mana, cari tahunya kayak mana. Kadang untuk bikin satu aja saya bisa sampai 1 sampai 2 hari saya mikirkan supaya jadi yang kayak saya mau. Butuh waktu yang lama untuk bisa pahami kayak gini. Tapi kalau kita sudah paham, udah ngerti, itu nggak bakal sia-sia lah usaha yang kita keluarin buat belajar bikin kayak gini. Contohnya aja sekarang pun, kalau saya kan sekarang lagi kerja di tambang nih, di bagian manufakturnya. Mungkin untuk gambarnya saya masih gambar, saya nggak ada sama sekali di situ. Tapi kalau misalnya ngebuatin barang untuk orang, saya sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Karena dari kita paham gambar ini, kita tahu prosesnya bagaimana, cara buatnya kayak mana. Jadi kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk kedepannya seperti apa. Untuk setiap kerjaan yang lain, dia terhubung sama sama kitanya sendiri nanti kalau untuk sudah bisa buatnya gitu. Intinya kalian bikin gambar ini, kalian harus bisa bikin dia jadi. Bukan berarti gambarnya rumit, gambarnya bagus, tapi sekalinya pas di lapangan kalian malah nggak bisa bikin. Makanya harus kita buat, yang kita buat itu harus bisa kita bikin juga di visualisasi apa nyatanya, nggak bisa cuma dari gambar aja. Itu kuncinya di situ. Kalau mau bikin kayak gini, nggak perlu terlalu ribet, yang penting dia bisa kerja sama bisa jalan, sudah aman. Gitu. Ini dari setiap part-part ini banyak sekali yang satu part aja bisa lama banget kita bikinnya. Kadang yang cekungan-cekungan kayak gini-gini sudah bikin, salah, buat lagi, salah, buat lagi. Sering ulang-ulang intinya kalau bikin kayak gini. Tinggal pembiasaan aja nanti. Kalau ngeharapin belajar dari kampus, udah bakal dapat. Kalian harus sering buka di rumah, sering buka di mana, belajar, buat. Makanya kalau misalnya ada lomba apa-apa, ikut aja dulu.
Nanti menang kalahnya belakangan, yang penting dapat pengalaman sama dapat ilmu buat bisa bikin gini. Pelatihan-pelatihan juga penting, harus sering ikut. Kalau sudah bisa nggak bakal nyesal, karena nanti pasti ada aja baiknya buat kita. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Silahkan yang mau bertanya, teman-teman. Atau bingung, silahkan yang ingin bertanya. Untuk softwarenya itu dapatnya di mana, Bang Aden? Misalnya kita bisa download di mana, installnya mudah atau gimana? Oke, ini untuk softwarenya sendiri, auto itu developmentnya Autodesk. Baiknya Autodesk itu dia nyediain untuk kita yang pelajar. Jadi selama kita betul-betul mahasiswa yang sedang belajar di salah satu universitas, kita bisa daftarin tuh kampus kita di websitenya biar bisa dapat lisensi gratis sebagai pelajar yang versi student. Kayak punya saya ini kan student. Tapi saya juga nggak tahu nih kenapa. Padahal saya daftarnya 2018, tapi sampai sekarang masih masih bisa saya buka. Mungkin karena versinya lama jadi dilanjutin aja. Lisensinya jadi tetap masih lanjut. Karena punya teman-teman yang 2000 yang installnya tahun 2021 ke atas, mereka nggak bisa nggak bisa sampai setahun. Karena Autodesk itu ngasih lisensi gratis ke kita cuman setahun aja dia. Jadi misalnya tahun depan sudah habis, kita perbarui lagi. Untuk daftar sama perbaruinnya itu kita perlu nyiapin beberapa dokumen. Dokumen-dokumennya itu contohnya yang pertama itu KTM, terus transkrip sama surat pengantar dari kampus kalau itu waktu kuliah. Kalau salah itu, seingat saya. Ada dia di websitenya. Cari aja di Autodesk Inventor student version. Pasti dia bakal langsung ada. Di Google itu ada cara Oke. installnya. Nah, coba teman-teman coba dicek itu ya di Autodesk Inventor tadi, baru cari yang eh, license, biasanya student license gitu. Nah, itu baru nanti apa yang diminta tadi KTM, transkrip, dan juga surat pengantar. Nah, jadi surat pengantar ini nanti bisa minta ke prodi. Biasanya dia surat mungkin pengantar ini aktif gitu ya sebagai mahasiswa aktif Iya, menerangkan gitu ya. Hmm. Menerangkan sebagai mahasiswa aktif seperti itu. Dicoba aja kalau memang laptopnya support itu dicoba. Tapi memang yang support itu biasanya laptop-laptop yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak notebook itu dia nggak kuat seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah laptopnya support seperti itu, sayang jika cuma penganggur gitu ya, cuma diisi Microsoft Word. Jadi bisa dicoba install Inventor seperti itu. Jadi bisa coba gambar-gambar ya. Pertama ya pasti pertama semua tidak bisa langsung hasilnya halus kayak punya Mas Aden gini. Pasti ya tadi mungkin baut jadinya bukan bulat agak kotak atau gimana, mungkin salah klik atau salah ukuran mereng-mereng itu nggak apa-apa. ini contohnya nih. Ini semua yang di sini bisa kita install. Ini banyak lagi. Apalagi kalau kalian, dia bukan cuma Inventor aja, semuanya bisa nih. Kalau kita Hmm. lebih dalamin lagi, banyak ini yang gratis untuk siswa. Cuman dia batas waktunya terbatas. Dia nggak selamanya dia. Selama kita kuliah aja bisanya. Biasanya setahun. Kalau dulu tuh 3 tahun. Tapi sekarang dirubah sama Autodesk-nya sendiri jadi setahun. Di sini banyak kalau kita mau pilih. Yang mana ini AutoCAD yang biasanya lebih fokus ke 2 dimensi. Tapi kalau Inventor, dia 3 dimensi dia. Dia juga mencakup ini. Tidak secanggih 2 dimensinya AutoCAD, tapi 3 dimensinya bagus untuk visualnya. Sama lebih mudah lah untuk belajarnya di Inventor. Sama ukurannya juga cukup besar, jadi kalau bisa downloadnya di kampus pakai wifi kampus. Banyak, tinggal kita aja lagi mau, tergantung niat. Kalau mau belajar ya pasti bisa, kalau mau belajar ya biar laptop kalian paling baru nggak bakal bisa. Nah, terus silahkan. Ada yang mau bertanya tidak? Hmm,
Silakan yang mau bertanya atau mungkin Bang Aden saya mau kursus Bang gitu. Tujuh kursus, 5 kursus ya. Kayak gitu. Jadi itu belajar bareng-bareng gitu sama-sama teman gitu. Ada Mas Sabar kayaknya. Sabar Mas Ada Sabar. Bu, ada Sabar, ada Wahyu, Wahyu, ada kerjaan kayaknya nih. Halo, Bu. Nggak kerja Saya di Sabar. kampus loh, Bu. Oh Di ya, kampus saya, Bu. ngapain? Iya, nganu uji tarik, Bu. Oh, nggak kerja kah? Sore, Bu. Baik. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jangan silakan. Jangan aja. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak Bang, ada, saya mau tanya saya. bang, Silakan. Sip. bedanya tadi apa bang? Bedanya AutoCAD sama Inventor. AutoCAD itu dia bagus di 2 dimensi visualnya. Biasanya AutoCAD itu dipakai orang-orang sipil. Mereka bikin Mas, bikin denah gitu nah. Dia lebih banyak fungsinya, lebih jelas. Tapi kalau misalnya di Inventor dia terbatas, dia nggak bisa kayak AutoCAD. Inventor 2 dimensi, sketnya itu dipakai untuk bikin 3 dimensi. Sedangkan AutoCAD 2 dimensinya bisa dipakai untuk tampilan kayak apa yang orang sipil itu biasanya kayak denah-denah gitu, rangka-rangka gitu. Biasanya itu kalau AutoCAD ya. Setahu saya itu. Makanya kita lebih condong kalau masalah desain kita merancang bangun lebih enaknya pakai Inventor karena dia kalau dilihat fungsi-fungsinya itu lebih mudah, lebih gampang lah, user friendly intinya. Selama kita mau buka, kita lihat, buka aja sedikit satu satu fungsinya kita pelajarin, hafalin, nanti bakal biasa jadi mudah itu. Banyak kok yang belajarnya otodidak bisa itu kayak Bayu Prasetyo, ya Bayu Prasetyo namanya. Saya lupa ya namanya Bayu dulu. Bayu Imam, Imam, Imam Hanafi bisa tuh. Kalau kalian mau tanya-tanya, Oke. Jadi tadi itu AutoCAD itu dia ibaratnya tuh Inventor ini adalah udah ada AutoCAD nih. Sama AutoCAD ini dia untuk orang yang betul orang kita kalau mau pakai AutoCAD itu betul-betul harus ibaratnya harus belajar gitu ya. iya, Karena dia AutoCAD ini bisa dipakai untuk semua orang desain. Tadi misalnya anak sipil itu bisa pakai gitu. Nah, baru ada ide mungkin orang AutoCAD di sana ya, itu ada anu itu untuk membuat inventor. Inventor ini misalnya gini, kita mau aplikasi HP untuk edit foto gitu ya. Itu kan ada yang ribet banget gitu ya. Misalnya kita mau nerangin muka itu harus dipencet macam-macam. Ada juga yang untuk nerangin gitu cukup mencet satu klik misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah inventor. Dia lebih sederhana, lebih dia cuma bisa dipakai untuk anak mekanikal, untuk anak teknik iya, mesin seperti itu. Dia tidak segeneral AutoCAD. Nah, seperti itu. Nah, jadi inventor ini lebih mudah. Tadi juga tombol yang apa jendela-jendelanya itu, maksudnya yang diklik-klik itu dia lebih mudah diingat dan dia lebih to the point misalnya seperti itu. Kalau AutoCAD itu dia lebih misalnya tadi dia agak banyak step-step yang harus dilakukan seperti itu. iya. Makanya ya, tinggal kaliannya lagi belajar. Mau AutoCAD kayak Inventor kah? Banyak itu kalau untuk gambar-gambar itu. Tapi kalau misalnya mau belajar di BLK, mereka basisnya pakai Inventor. Tapi kalau mau yang lain juga nggak apa-apa. Kayak Mm-mm. perusahaannya Sabar, itu dia pakai Solid, SolidWorks. Itu SolidWorks ya itu semacam juga. semacam Mm-mm. semacam anu juga, Inventor Itu juga. juga ada salah satu Iya, software juga. Nah, jadi itu tadi saya bilang tidak banyak orang gitu ya yang menguasai menggambar. Nah, seperti itu. Cuma kalau anak teknik itu biasanya harus bisa tetap gambar, tapi kan kok 2 dimensi gitu ya. Kayak di perusahaan itu yang output sama adalah 2 dimensi, seperti itu. Tadi karena dia harus dikirim ke bengkel, bengkel itu harus bisa baca dan harus dibuat gitu. Mau dilas, dibubut itu harus bisa. Nah, seperti itu. Tapi kalau menggambar dengan software itu masih belum banyak.
tadi pertama yaitu karena itu ibaratnya teknologi baru, terus yang kedua banyak sekali software gitu yang mendukung seperti itu sehingga bebas kita mau memperdalam yang mana. Mungkin saya mau ikut yang SolidWorks gitu. Itu banyak sekarang sekarang yang buka pelatihan-pelatihan SolidWorks, pelatihan Inventor. Memang harganya tapi agak mahal seperti itu. Nah, yang salah satu yang gratis itu di BLK. Nah, itu jadi kalau teman-teman mau memperdalam, pingin seperti itu, karena itu lumayan loh kalau misalnya kalian mendaftar kerja gitu ya, baru punya sertifikat tambahan gitu dari BLK misalnya seperti itu di bidang desain seperti itu. Nah, itu lumayan untuk meng-up eh, ini apa CV. Nah, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman tadi ilmu Iya. itu didapat dari mana aja gitu ya. Dan menggambar juga tidak harus pakai Inventor. Yang mau mungkin Bu saya mau AutoCAD kayak gitu ya nggak apa-apa gitu dicoba autodidak AutoCAD atau teman saya nih mungkin anak Polnes atau anak univ lain dia pakai SolidWorks gitu ya saya mau belajar itu ya nggak apa-apa yang penting kan misalnya nih misalnya tugas akhir gitu ya dosen taunya kan gambar-gambar itu gitu ya bukan dibikin pakai apa seperti itu tapi yang penting udah jadi gambarnya dan teman-teman mahasiswa bisa menerangkan seperti itu. Mungkin ada lagi Buktinya tuh yang mau. Kenapa? kalau misalnya rancang bangun itu Bu, yang saya lihat-lihat Bu, ya, orang-orang di luar itu ada tiga sebenarnya dia. Kalau untuk tugas akhir, dasarnya Mm, itu gambar. Yang pertama itu memang gambar. Yang kedua itu simulasi. Yang ketiga analisis. Kalau sudah terbiasa sama tiga itu, sudah bisa tiga itu, kita ibaratkannya tuh kalau untuk jadi drafter atau apa tuh sudah lulus lah. Karena mm, basicnya apa dasarnya memang harus bisa tiga itu kalau untuk mau jadi masuk di bidang mereka yang kerja sebagai drafter. Karena mereka bukan cuman bisa gambar aja, tapi mereka harus bisa analisis, mereka harus mm. bisa simulasikan. Analisis itu kayak mengukur kekuatan, suhu, material yang dipakai, yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya saya bilang untuk belajar itu butuh waktu yang lama, kita harus menyesuaikan lagi. Misalnya kamu mau bikin rangka, rangkanya pakai apa? Misalnya pakai besi siku, ukurannya berapa? Itu kan kita bisa hitung berapa berapa besar beban yang diterima. Misalnya mesinnya berapa berapa besar dayanya. Kita nggak bisa tuh pilih rangka yang tipis misalnya, baru pakai motor listrik atau motor bensin yang agak besar dayanya. Kemungkinan rangkanya bisa patah, bisa gagal. Mm-mm. Itu kan bisa jadi error kan. Jadi gagal lah produk yang mau kita buat. Makanya ya kalau bisa jangan cuman gambar aja paham di gambar, tapi harus bisa simulasikan, analisis, manajemennya lah. Bukan kayak misalnya kita pilih-pilih material tuh, kayak Mm-mm. bautnya, apanya gitu yang kuat, kawat lasnya. Jadi Jadi kita harus bisa tahu sinkron. peruntukannya buat apa. Mm. Ya, Jadi harus sinkron gitu ya. Jadi ilmu materialnya juga dikuasai seperti itu. Jadi tadi misalnya Kalau dia kita bikin over. misalnya kita bikin mesin tadi ya, misalnya rangkanya ketipisan tapi motornya kebesaran, kan akhirnya goyang banget, getar banget, nah iya, seperti itu. Misalnya motornya dayanya rendah, sedangkan yang mau misalnya bikin mesin pencacah gitu ya, yang mau dipotong iya itu Bu. misalnya dia kayu yang agak agak keras gitu ya, tapi ternyata motor yang dipakai itu kecil seperti itu kan akhirnya tidak memotong seperti itu. Atau mungkin, nah itu seorang desainer seperti itu, seorang desain manufaktur itu harus bisa menghitung itu semua seperti itu. Jadi teman-teman yang mau yang desain proyeknya, mata kuliah desain proyek itu adalah awal gitu ya untuk yang nanti mau diteruskan ke tugas akhir. Nah, jadi kalau tadi tugas akhir seperti Bang Aden, Bang Bayu, Imam, seperti itu, Wahyu, seperti itu membuat rancang bangun mesin di mana semuanya harus dihubungkan antara materialnya, nanti inputnya apa, outputnya apa, seperti itu, dan gambar-gambar mesin. Ada yang ditanyakan? Sudah 1 jam lebih kegiatan kita, Alhamdulillah. Yang bergabung ada 39 ya, ada alumni juga yang hadir. Teman-teman alumni mohon untuk diisi absensinya sebagai bukti bahwa memang ada kegiatan antara alumni dan juga mahasiswa seperti itu. Dan teman-teman mahasiswa yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen.
Kalau tidak ada yang ditanya, mungkin kita cukup ya, karena sudah mau zuhur. Tapi saya minta on cam dulu, saya mau ambil dokumentasi. Cek, cek, cek. Oke, oke satu. Pertama dulu ya, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan sampai jumpa di workshop atau pelatihan lainnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih ya Mas Bang Aden, Bang Sabar, dan juga Bang Wahyu yang udah alumni. Semoga kita bisa jumpa lagi dengan adik-adik mahasiswa, jadi bisa sharing lagi untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.